Itu ayo jalan gimana cuy? Ayo lah. Ayo.
Anak menunggu sambil menunggu Pak Seno dulu ya. Ini Pak Senonya belum masuk kelihatannya. Di Jawa mungkin masih sholat isya ini di Jawa ini. Pak. Ntar ya, sabar nunggu Pak Seno dulu. Pak Senonya belum masuk. Bapak sudah masuk, Pak? Timur, Pak, ini. Ya ini jam. Oke, Pak. Oke. Ini, Pak. Terima kasih. Lima menit lagi kita mulai ya. Alhamdulillah sudah 178
279 yang ikut. Ini foto-foto kakak tahun kemarin ini, anak lulusan tahun kemarin ini. Tapi belum semuanya, ini baru seperempatnya. Yang lainnya fotonya, filenya belum jadi. Halo, Assalamualaikum Pak Seno. Duduk, ini pilih duduk ya, caranya duduk. Enak duduk. Tolong saya duduk, bentar duduk. Assalamualaikum Pak Seno. Pak Seno sudah tergabung. Alhamdulillah. Yo. Waalaikumsalam. Sebentar Mas, Oke. siapkan apa slide-nya, oke? Oke. Ya. Sambil anak-anak mohon kameranya on semua. Ayo, jangan malu-malu. Ya, biar kelihatan cantiknya. Ayo. Kameranya on kan semua ya. Nah, ini yang jalur apa ini? Nilai rapot. Oh iya. Yang UTBK mana Mas Ali? Ayo anak-anak on kan semua. Mana ini Mas Ali? Alhamdulillah. Anak-anak kameranya mohon di on kan semua. 2 menit lagi kita mulai. Wah, Mas Sayid sudah. Maaf Mas Mansur, tadi saya pikir Indonesia bagian barat. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Oke, Mas Ali, kita mulai. Screenshotnya dihentikan dulu. Tampilkan semuanya dulu, Mas Ali. Saya tampilkan semua siswa dulu. Halo, Mas Ali. Halo, Mas Ali. Saya Pak. Tuh kan, siswa dulu yang di Gimana Pak? Ali siapa nih Pak? Banyak Pak. Halo. Oh iya. Udah?
Alhamdulillah. Ayo kameranya on kan semua. Kita mulai. Wah, kelihatan Mas Atar Yazid. Wah, ganteng rambutnya. Mantap kayak Ahmad Akbar. Siapa? Apa? Artis penyanyi Ahmad siapa, Pak? Ahmad Akbar. Ahmad Akbar. Mantap. Nah, Mas Billy kelihatan gantengnya kayak pemain bola kan. Oke, anak-anakku. Kita mulai saja langsung ya. Alhamdulillah ada 188. Ini tidak ada pembawa acaranya. Langsung saja Pak Mansur yang memandu karena mau menyingkat waktu ya. Ya. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Malam, Pak. Malam, Pak. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tuhan Amun Yang Maha aku berdirikan Kuasa. begini. Karena pada malam hari ini kita memulai belajar di elektron ya. Memulai belajar. Nah, untuk besok dan lusa nanti pertemuannya dan seterusnya ya, pertemuannya secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Nanti dikolaborasi dengan online melalui aplikasi elektron wadah belajar. Oke, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini Mas Muhammad Gibran ini rambutnya juga mantap ini. Jadi Pak Seno, ini ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Wow. Kelas 10 itu enggak terlalu banyak. Yang banyak ini kelas 12, 160-an lah. 160-an. Kelas 11 cuma 3 kelas, artinya 4 kelas itu ya 28 siswa. Kalau kelas 10 2 kali 7 14 siswa. Selainnya kelas 12. Nah, ini anak-anak yang sangat antusias Pak Seno. Anak-anakku yang ganteng-ganteng ini mau belajar semangat di elektron untuk meraih masa depannya. Mereka pingin pingin bertatap muka. Nah, mereka pingin sekali mendengarkan nasihat dari guru-guru di elektron, ingin sekali berdiskusi tentang pelajaran di elektron, ingin sekali mendapatkan ilmu dan keberkahan dari guru-guru dan di bimbel elektron. Nah, ini semua anak-anak. Ini tiap hari ada yang berdaftar, ada yang pengen belajar di elektron. Tiap hari ada yang daftar. Tapi karena kondisinya masih belum bagus, jadi kita batasi, Pak Sen. Tapi kedepannya insya Allah. Alhamdulillah anak-anak ini anak-anak yang semangat sekali. Jadi di awal-awal sudah daftar, nanti tetap dibatasi dengan protokol kesehatan yang sangat baik. Anak-anakku yang saya hormati, sebelum Pak Seno memberikan motivasinya, saya akan memberikan program screenshot tentang program dulu ya. Program di elektron. Belum kelihatan. Halo. Baik, anak-anakku, jadi ini program tahun kemarin tapi kurang lebih sama. Ini program-program yang akan saya sampaikan di kelas 12 terutama.
Kalau kelas 10 dan kelas 12 nanti ngikut program yang ada ditambah dengan yang lain. Program yang pertama bimbingan reguler mata pelajaran tetap, jadi matematika, fisika, kimia, biologi untuk jurusan IPA, jurusan IPS, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah, dan lain sebagainya, ditambah budi pekerti dan pendidikan yang Kemudian yang kedua tentang bimbingan teknis strategi masuk perguruan tinggi. Ini tentang informasi jalur-jalur masuk PTN, PTS di seluruh Indonesia. Nanti kemungkinan waktunya ini kita percepat supaya dapat informasi lebih jelas. Mungkin kalau yang kelas yang sudah ini mungkin mulai bulan Agustus September ini. Jadi tidak di November, nanti lambat karena di bimbingan teknis strategi masuk perguruan tinggi ini sangat penting. Kemudian yang ketiga tentang bimbingan teknis persiapan pendaftaran SNMPTN. Ini kelas 12 ya. Ini khusus kelas 12. Jadi ini di Januari, Februari. Ini karena SNMPTN itu dibuka di Januari itu. Jadi nanti waktunya bimbingan ini akan dipercepat menjadi Desember. Januari itu sudah mendapatkan ini. Tentang teknis persiapan pendaftarannya ya anak-anak ya. Karena itu. Kemudian bimbingan strategi pemilihan jurusan dan pekerjaan masuk perguruan tinggi. Ini di Desember. Kemudian yang kelima tes psikologi bakat minat. Ini untuk apa? Untuk melihat anak-anak yang merasa kebingungan. Jadi kalau mau ini sifatnya tidak wajib ya ini, tapi dianjurkan. Misalnya, saya ini kok bingung kuliahnya di jurusan apa? Nah, nanti di tes ini. Kemudian bimbingan kepribadian dan motivasi. Ini seperti ini. Di awal-awal seperti Zoom ini ya. Nanti Pak Seno yang menyampaikan. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi, kita adakan di hotel senior, kelompok bareng. Tapi ini sifatnya kumpul bareng ya. Tapi ini sifatnya anak-anak nanti yang selama pandemi ini nanti ada yang melalui online seperti ini dan langsung di kelas-kelas. Nanti ada selain Pak Seno yang isi. Nanti kalau yang di kelas-kelas tidak mungkin Pak Seno datang ke Samarinda nggih, Pak, karena beliau ini dari Solo anak-anak beliau ini. Kemudian ini yang seminar nasional ini tidak terlaksana karena kondisi pandemi. Kemudian tryout itu ada anak-anak ya, tryout. Terus bimbingan intensif persiapan ujian akhir sekolah itu tetap ada. Nanti yang kelas 12 itu ada tetap ujian sekolah, ada akhir sekolah. Kemudian ujian ulangan harian nanti tetap dilayani. Bimbingan intensif persiapan UTBK SBMPTN nanti di bulan ini bukan Januari, nanti mulai Desember anak-anak ya sampai April. Jadi nanti sudah dikelompokkan kelas saintek, kelas soshum, atau kelas campuran. Nanti kita mulai di bulan Desember. Sebab apa? Di bulan ini Juli, Agustus, September, Oktober, November ini kita masih fokus pada bimbingan reguler untuk mendapatkan yang kelas 12 ini ya terutama untuk mendapatkan nilai persiapan mendapatkan nilai semester 5 persiapan masuk perguruan tinggi jalur SNMPTN. Jadi ada tahap-tahapnya anak-anak. Jadi tidak langsung UTBK, tetapi di dalam penyampaian materi di bimbingan reguler dari Juli sampai nanti kayaknya November itu latihan soal-soalnya juga sudah termasuk soal-soal tiap bab itu juga sudah dimasukkan dilatih soal-soal UTBK jadi sekalian jalan. Kalau langsung sekalian UTBK di bulan Juli ini nanti anak-anak muntah. Sebab apa? Pelajarannya belum dasarnya saja belum diberi nanti langsung soalnya ya nanti ada yang pingsan nanti. Jadi ada tahapannya anak-anak.
Kemudian bimbingan super intensif UTBK SPM dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ini nanti ada program-program yang ditambah. Ini tahun kemarin. Tahun ini nanti akan Pak Mansur share. Nah, anak-anakku yang saya cintai semuanya ini tahun kemarin ya. Tahun kemarin tahun ini saya share lagi. Ini data di elektron siswa elektron yang diterima ini tahun ini ya, tahun lulusan kemarin kakak tingkat kalian itu ada 123 siswa yang tembus perguruan tinggi jalur UTBK. Ada Mula Warman, Hasanuddin, Brawijaya dan sebagainya ini. Yang paling banyak adalah Universitas Mula Warman. Minum dulu Pak Mansur karena batuk. Nah, ini kalau tahun kemarin sebelumnya 2 tahun yang lalu itu ada yang tembus UI, ada yang tembus UGM ada tahun kemarin itu. Kalau tahun ini yang milih UI dan UGM sedikit karena persaingannya ketat. Nah, ini berdasarkan sekolahnya ya anak-anak yang di elektron. Jadi misalnya SMA Negeri 1, yang les di elektron diterima itu jalur UTBK 12 orang. Karena ya melihat banyaknya, ini bukan berdasarkan data di sekolah, bukan ya. Artinya anak-anak yang misalnya anak-anak SMA 11 yang les di elektron kan sedikit. Ternyata yang diterima di perguruan tinggi cuma 1 orang. Memang kayaknya seingat saya anak SMA 11 itu kayaknya yang les di elektron 2 orang ke 3 orang tahun kemarin. Nah, jadi itu. Kalau yang ini berdasarkan universitasnya ya. Nah, tuh. Ya, ini belum tahu tahun ini yang data ini kayaknya paling banyak ya antara SMA 3, SMA 1 itu biasanya memang yang banyak daftar di elektron itu SMA 2 itu. Nah, semakin banyak yang les di elektron ya semakin banyak yang diterima. Mudah-mudahan ya anak-anak ya. Kemudian ada yang ini yang jalur SN anak-anak, jalur rapot. Tahun kemarin itu memang dibatasi sekali jalur SNMPTN, jalur rapotnya ya, yang mau masuk ke perguruan tinggi itu loh anak-anak. Jadi yang membatasi siapa? Yang membatasi adalah wewenang dari perguruan tinggi masing-masing karena melihat ya berbagai faktor. Nah, ternyata anak-anak yang les di elektron yang masuk perguruan tinggi negeri jalur rapot atau jalur SNPTN ini datanya ada IPB 1 orang saja karena milihnya ini, ada Institut Teknologi Kalimantan 1 orang saja, ada Unmul 16 orang. Ini jalur rapot anak-anak ya. Oke. Nah, itulah anak-anakku informasi tentang lulusan tahun kemarin. Tahun kemarinnya itu banyak juga, tapi datanya tidak saya masukkan di sini. Ada yang UI tembus, alhamdulillah. Ada UGM, Brawijaya, Hasanuddin, UNED, Jember, Unmul lebih banyak lagi, begitu. Ya, ini mudah-mudahan anak-anak kelas 10 yang ada di ruangan ini, kelas 11 dan kelas 12 punya impian yang besar. Setelah mendengarkan Pak Seno ini, kita mulai besok belajarnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Kemudian anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, jadi di elektron itu tetap menerapkan bimbingan offline, artinya tatap muka maksimal 7 siswa, tidak boleh lebih. 6 bisa dijalankan, 5 boleh, 7 boleh. Tapi kalau 1 ya belum. Karena kalau 1 ya mohon maaf, kasihan nanti elektronnya.
Tuh anak-anakku ya. Jadi tetapi harus dengan protokol kesehatan. Jadi mulai besok kalau datang ke elektron, belajar yang semangat, yang merasa elektron dirindukan ini, anak-anak harus pakai masker dulu, wajib sampai pulang ya. Di kelas juga harus pakai masker. Nanti cuci tangan sebelum masuk. Sudah disediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer di setiap lorong. Jadi kalau hand sanitizer-nya habis, ya nanti akan tetap diisi dan atau disediakan. Kemudian jaga jarak, tidak boleh habis belajar, habis keluar bel, tidak boleh ngumpul-ngumpul, langsung pulang dulu ya. Habis langsung pulang masing-masing. Tidak boleh kalian nongkrong, nanti mampir ke mana? Ke mall depan elektron itu. Jangan, tidak boleh ya. Jadi habis belajar langsung pulang. Gitu. Ini anak-anakku, ini adalah upaya ikhtiar kita. Kita ini masa-masa pandemi ini adalah dihadapkan dengan kesulitan apa belajar. Tapi anak-anakku harus tetap semangat. Jangan sampai saya ini mengkhawatirkan anak-anak Samarinda, terutama anak-anak Indonesia ini terjadi learning loss. Artinya apa? Kehilangan belajar, semangat belajar. Ini yang bahaya. Ya. Nah, dengan kondisi saat ini, ayo tetap semangat dan tetap berdoa gitu ya. Nanti bimbel offline-nya itu dikolaborasikan dengan bimbel online, tetapi dengan waktu-waktu tertentu. Dan yang paling penting adalah ada nanti aplikasi elektron wadah belajar. Jadi nanti mulai saat ini, mulai besok kalian anak-anak, kalian buka di Play Store ya, buka di Play Store, nah ketik elektron wadah belajar, baru kalian install ya. Oke. Kali kalian install yang terbaru ya. Mungkin itu anak-anak yang sahabat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya serahkan langsung ke Pak Seno. Kita mulai ya. Dengarkan dengan seksama. Jangan ada yang meninggalkan ruangan ini ya. Dengarkan dengan baik. Nanti kalau ada yang di-share, nanti ada jeda waktu untuk bertanya. Oke, saya akhiri. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke, langsung saja ke panjenengan Pak Seno, monggo. Oh ya, sebelumnya Pak Seno ini, beliau ini di Solo anak-anak. Beliau motivator nasional. Kalau kalian ketik di Google, Mbah Google, ketik Ki Seno, wah keluar itu sudah gambarnya kemana-mana sudah. Beliau jam terbangnya sangat tinggi, baik online maupun offline. Kalau sebelum pandemi, saya undang kemarin di Hotel Senior, sempat 2 kali ingat saya. Di Hotel Mesra 1 sama di Hotel Senior. Karena ini kondisinya begini, jadi kita belum boleh. Monggo, silakan Pak Seno. Oke. Saya stop screen-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Pak Mansur beserta keluarga dan para pendidik elektron yang terhormat serta adik-adik atau anak-anak ya. Adik-adik saya, anak-anak saya, calon pemimpin di malam hari ini kita akan sharing hanya 30 menit saja waktunya ya. Mudah-mudahan pas kita di SMA atau MA itu. Ada gitu ya. Oke. Boleh saya nge-share screenshot share slide Mas Mansur ya? Oke, Mas Ali ayo dipandu boleh, Pak. Hostnya Mas Ali. Langsung saya
Oke, apakah sudah nampak slide-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Ya. Sudah. I have a dream and fokus ya. Saya punya mimpi dan saya akan fokus tentang mimpi itu. Karena gitu judulnya pada ini suaranya kok nggak kedengaran ya? Sebentar. Halo. hipnosis, kemudian juga sebagai di consulting ya. Ini yang saya Oh iya, ntar anak-anak ya gangguan ini, putus ini Pak Senonya. Sebentar, saya telepon beliau. Sabar ya anak-anak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Oi, Jak, utangmu, Jak. Jak, utangmu. AFK, AFK. Jak cari Bayar. Samsul, Jak cari Samsul. Bayar utangmu ya. Aku lagi bokeh ini. Cari Samsul, Jak cari Samsul. Mau beli kaos AFK. langsung aja cek IG @debiansin ya. Jangan lupa di follow. Berisik, Jak, berisik. Jak. Ayo anak-anak di-mute dulu. Kamera Pak Seno belum muncul ini. Nah, halo Pak Seno. Halo. ya Oh, oke Pak, monggo bagus ini Pak. Oke. sudah ya. Oke, monggo diulangi Pak, diulangi. Oke. Anak-anak nanti terputus Pak. Oke. Iya, baik ya. Mohon maaf sahabat-sahabat ya. Ini tadi kita perkenalan ya. Saya baru umroh itu 18 kali, haji baru 2 kali. Nanti insya Allah Anda semuanya akan bisa ke sana dengan mudahnya. Asalkan punya mimpi, kira-kira gitu ya. Nah ini hobi saya dalang wayang kulit ya. Kalau orang Kalimantan sedikit ya yang ngerti wayang ya. Oke ya. Jika Tiano kok ini terus bolak-balik.
kita mulai acara kita. Ya, Allah berfirman dalam surat Takwir ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa aina tadhabun? Ya. Artinya mau kemana kamu pergi? Ini pertanyaan Al-Qur'an, saudara-saudara ya. Quran sudah bertanya sejak 1500 tahun yang lalu bahwa fa aina tadhabun? Mau kemana kamu pergi? Nah, intinya pasca SMA, pasca SMU, atau pasca madrasah aliyah, Anda mau kemana? Inilah yang penting dalam hidup kita semuanya. Jarang orang yang memikirkan mau kemana pasca itu. Ketika di SMA, hidupnya sudahlah nanti aja, kalau memang aku sudah ditakdirkan sukses, ya sukses. Nah, tidak bisa seperti itu. Semua harus direncanakan. Jadi seperti halnya kalau kita itu naik Gojek atau Grab. Ketika buka aplikasi yang pertama kali, apa yang harus kita tentukan? Tujuannya, ya kan? Tujuan yang jelas. Misalnya kita bilang diketik kuliah ke kampus. Apakah Grab akan datang? Gojek akan datang? Nggak datang dia. Kenapa? Karena dia menuliskan tujuannya tidak jelas. Begitu ya. Tapi kalau misalkan begini, saya mau ke kampus Fakultas Ekonomi Unmul Samarinda. Grab datang, dia pasti datang, ya. Dia pasti datang. Di mana alamatnya, jemputnya, dia pasti datang dan sesuai dengan jadwal jam yang sudah ditentukan di dalam aplikasi itu. Nah, itulah pentingnya kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Oke. Saya mau ke mall, ya nggak datang dia. Mall mana? Gitu ya. Nah, mallnya harus jelas. Oh, mau ke matahari di jalan mana? Ini, oke, dia akan sampai di sana. Saya mau ke elektron, nah, sudah, Samarinda, sudah akan jelas ya. Nah, tujuannya pasti ke sana. Itulah pentingnya tujuan hidup, saudara-saudara. Ya. Kenapa kok begitu? Karena seseorang ini menjadi seperti apa yang dipikirkan. Apa yang di dalam otaknya, yang tiap hari diangan-angankan, dia akan menjadi. Jadi kalau saya besok akan ke Unmul, dah masuk ke Fakultas Ekonomi, di sana ketemu dengan dosen ini, dan cara supaya kita masuk ke sana, Anda sesekali, 2 kali kalau dekat, Anda mainlah ke kampus itu, ke Fakultas Ekonomi atau Fakultas Kedokteran yang diinginkan. Duduklah di ruangan dan duduklah di kelas. Inilah besok saya akan kuliah di sini. Itu cara menanamkan dream, menanamkan impian di dalam pikiran bawah sadar kita atau di dalam hati kita yang paling dalam. Nah, saudara-saudara, bagaimana untuk menguatkan supaya pikiran itu ada di dalam pikiran bawah sadar kita, dalam hati kita yang terdalam? Kita harus punya dream, saudara. Kita harus punya mimpi. I have a dream. Oke? Nah, mimpi itu apa, Geseno? Mimpi itu ini, mimpi itu adalah cita-cita yang tinggi, cita-cita yang hebat, cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang dahsyat, yang ingin diwujudkan dengan pengorbanan jiwa raga secara maksimal sampai menjadi kenyataan. Itulah dream. Jadi mimpinya tidak hanya kecil-kecil, tapi mimpi yang tinggi. Kayaknya nggak mungkin. Di dalam dunia dream dikenal impossible is nothing with God. Tidak ada yang tidak mungkin dengan kekuatan Tuhan itu. Jadi dulu ketika saya nuliskan saya ingin melatih di Jepang, saudara-saudara, itu sesuatu yang impossible. Bagaimana ke Jepang nggak tahu. Kita nggak punya koneksi, nggak punya apa. Tetapi tiba-tiba Tuhan memberikan sinyalnya. Ada seorang yang datang, ya kebetulan teman saya jadi duta besar di Jepang pada saat itu. Dan dia meminta seorang motivator yang datang ke sini sambil memberikan ceramah agama. Oh, saya punya teman ini. Ya, kira-kira gitu ya. Kemudian saya dihubungin, dan itulah sejarahnya saya bisa ke Jepang. Kenapa? Karena itu ada di dalam pikiran bawah sadar. Pertama, tulis saja. Orang lain menghina, biarkan. Mereka tidak tahu bahwa itulah mimpi. Ya. Saya ingin ke Unhas. Saya ingin ke UB, saya ingin ke UGM. Semuanya yang dipikirkan itu akan menjadi kenyataan. Ya. Nah, mengapa kita harus punya mimpi, adik-adikku? Nah, kita punya mimpi itu ini, saudara. Mimpi itu punya power, punya kekuatan.
Dari sesuatu yang tadinya tidak bisa, gara-gara mimpi menjadi bisa. Sesuatu yang sulit, gara-gara kita punya dream, punya mimpi, menjadi mudah. Sesuatu yang lemah menjadi kuat. Sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin, menjadi possible. Itulah the power of dream. Jadi sekarang nggak usah takut-takut. Dah mimpi punya apa? Saya punya motor, saya punya ingin mobil ini. Tulis saja semuanya. Yang spesifik pokoknya, yang jelas. Saya ingin punya mobil, mobilnya apa? Nanti kalau Anda punya mobil BMW, kira-kira gitu. Nanti di depan Anda mobil BMW akan jalan ke sana ke sini. Oh, saya ingin Fortuner sajalah ya, yang kelasnya 500 jutaan, kayaknya aku bisa itu. Nanti Anda jalan, Anda pergi ke jalan raya, mobil yang Anda impikan itu pada seliwer itu apa ya bahasanya Samarinda ya? Ya, itu di depan kita. Apa? Itu memberikan sinyal yang positif bahwa Anda punya dream, ya. Jadi seperti itulah saudara-saudara. Nah, sahabat-sahabat, cara punya dream itu gimana? Satu, mimpilah. Lalu desain mimpi itu, lalu kerjakan. Hanya 3 hal aja. Dream it, design it, dan do it. Ya, 3D, kira-kira gitu. Nah, jadi sekarang ini ya mimpilah. Ya, apa yang diimpikan? Ya, Anda mau jadi apa? Anda mau jadi apa? 3 tahun, 2 tahun, bahkan setahun yang akan datang. Ya. Jadi lebih baik kita sekarang agak bersusah-susah, tetapi kita setelah diterima sebagai mahasiswa, aduh, rasanya mimpi-mimpi yang dulu itu sudah masuk dalam pikiran kita bahagia, kita senang. Tapi dulu kita agak bersusah-susah, kita akan bekerja dengan lebih keras lagi dibandingkan orang-orang yang tidak mengejar mimpi. Jadi sekarang saya bisa jadi dokter. Oh, kalau orang jadi dokter, dia kuliahnya di mana, saudara? Fakultas Kedokteran. Sekarang SMA-nya IPA, oke, benar. Tapi kalau sekarang SMA-nya sosial, ya jangan masuk kedokteran. Saya mau jadi pakar hukum, saya menjadi dosen, saya mau menjadi profesor besok. Itu bisa. Kalau IPA atau IPS, ya kalau UGM mensyaratkan IPA kalau psikologi. Kalau di luar itu bisa IPS, bisa masuk psikologi. Jadi begitulah saudara-saudara, kita harus punya mimpi yang hebat dan yang besar. Sambil kita ngobrol, Anda boleh menuliskan di chat Anda, oke? Anda besok mau jadi apa? Ya, nanti kalau ada yang kurang spesifik, kurang tepat, nanti kita betulin bersama-sama, oke? Nah, inilah saudara-saudara yang harus kita punya mimpi saat ini itu. Atau nanti setelah acara kita hari ini, Anda berdiskusi dengan kakak Anda, berdiskusi dengan papa, mama, abi, dan umi Anda, aku enaknya kemana ya Pak? Aku enaknya kemana ya Umi? Saya cocoknya di mana ya? Kira-kira gitu. Oh, orang tua kita sangat mengetahui bakat kita, kemudian kita sharingkan, lalu ketemulah mimpi Anda. Habis itu apa? Lakukanlah. Kira-kira gitu ya. Kenapa impian ini akan mengarahkan pikiran agar bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tadi saya bilang, kalau orang sudah punya mimpi menjadi seorang dokter misalnya, dia akan SMA-nya pasti IPA. Ya, kemudian dia akan berusaha menuju kepada tujuan itu. Kemana? Dia akan harus masuk tes di Fakultas Kedokteran. Oh, kedokteran yang diutamakan apa? Oh, fisika, biologi, matematika, itu adalah nilai hal-hal yang pokok yang dibutuhkan untuk tujuan ke sana. Jadi itulah pentingnya mimpi. Kenapa? Karena dia akan bekerja sesuai dengan apa. Nah, saudara-saudara, ya, kemudian design it, ya, kita desain, ya. Desainnya di mana? Ini desain yang bagus. Desain impian itu yang terpenting adalah tertanam dalam pikiran bawah sadar dan yakin akan mencapainya. Sudah itu aja. Sudah oke, saya akan bisa ini. Saya ujian saya bagus-bagus dan saya tanpa ngerepek karena saya yakin diri saya akan bisa. Itu harus seperti itu. Kemudian ditanamkan dalam pikiran kita setiap habis sholat, setiap habis ke gereja, direnungkan, kemudian sambil memejamkan mata, bernafas dalam-dalam, kemudian dikeluarkan, masukkan nilai-nilai yang
Anda akan tuju itu, ya. Fakultas mana, kemudian tempatnya di mana, ya. Kalau perlu Anda liburan, Anda pergi ke sana hanya untuk mendatangi kampusnya itu. Oke, aku ingin tahu kampus saya kayak apa ya. Oh, kayak begini nih, cocok buat saya ini. Kira-kira gitu. Itu apa? Untuk memacu, menanamkan mimpi di dalam diri kita. Nah, jadi masa depan itu memang belum pasti, tetapi bisa direncanakan. Kalau toh melesetnya tidak jauh dari apa yang kita rencanakan. Tetapi tanpa merencanakan, kita sama dengan ya gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan untuk gagal. Oke, ini ingat yang baik-baik, jangan sampai kita gagal. Oke, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian kehebatannya apa ini? Ya, selanjutnya, do it, lakukanlah. Ya. Batasan mimpi dan realita adalah aksi, saudara-saudara. Aksi ini apa? Ya, melakukan sesuatu. Nah, aksinya apa ini? Ini aksinya, ya. Aksinya apa ini? Anda sekarang sudah on the right track, sudah di jalan yang benar. Anda sudah belajar cerdas dan keras di elektron. Waduh, ini kalau saya lihat gambarnya sudah menyenangkan sekali. Dibatasi hanya 7 orang, diajak dialog, diajak mengerjakan bersama, berdiskusi bersama. Itu membuat suatu kenangan yang indah dan memacu pikiran bawah sadar kita. Itu sistem itu sudah dirancang oleh Pak Mansur dan teman-teman pendidik itu supaya Anda ini lebih hidup dan menemukan jati dirinya secara bebas. Ya, artinya pikiran tidak terkungkung oleh yang lain. Kalau di sekolah kita mungkin tidak ya. Di sekolah kita tidak ada dialog-dialog seperti itu. Ya. Mimpi saya besok akan kuliah di UGM. Saya mau kuliah di UI. Saya akan di UB. Saya akan di Unmul. Saya akan di teknologi di Samarinda. Itu adalah aksi kita yang sekarang ini. Makanya buku-buku disiapkan, kemudian link-linknya yang penting disiapkan. Saya akan belajar dan saya akan mencapai itu. Ya, jadi kita berangkat ke elektron ke sekolah itu semangat. Wah, besok kemana? UGM dong. Kemana? Saya ke Unmul dong. Jadi seperti itulah, saudara-saudara. Itu pentingnya menancapkan mimpi di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, setelah mimpi kita ini banyak sekali, kemudian kita harus memfokuskan mimpi kita pada satu titik. Jadi fokus itu apa? Fokus itu kekuatan yang mengumpul pada satu titik seperti kekuatan sinar laser. Sinar laser ini satu sinar yang mengumpul pada satu titik, dia bisa menembus lempengan baja. Nah, itulah. Jadi kalau kita ini mimpinya semuanya harus sekarang, nggak bisa. Kita harus satu dulu. Mimpi saya fokusnya adalah ke kuliah besok. Kenapa? Karena saya akan menjadi seperti ini jalan yang harus saya lalui. Nah, itulah saudara-saudara seperti itu. Nah, ini adalah orang-orang yang sukses dan membawa keberhasilan karena mimpinya. Siapa aja? Bung Karno. Ya mimpinya seorang insinyur, saudara. Ya, insinyur luar biasa ya. Ya, ini dia biasa bergaul di bidang politik, ya menjadi politisi, terakhir menjadi presiden. B.J. Habibie, Bapak Habibie ini orang terkenal di dunia, saudara-saudara. Orang hebat, nilainya matematika tidak ada yang 9, semuanya 10. Ya. Mungkin kalau ada nilai 11, mungkin ya, itu Pak Habibie. Ya. Kemudian kenal sama ini Cristiano Ronaldo. Saya pernah ke Real Madrid, lihat stadionnya, wah luar biasa. Ya. Dia punya uang 2,5 triliun, saudara, ya kakinya. Jadi seperti itu, ini pesaingnya Messi, ya. Ya, ini orang-orang hebat, dia fokus pada kakinya aja. Dia badminton bisa, volley juga bisa, tapi dia lihat dirinya, saya kayaknya yang kekuatan saya ada di kaki saya. Saya harus menjadi sang hebat di sepak bola. Nah, kemudian Mark, ya, dia fokus di internet, ya, menghasilkan Facebook, Instagram, kemudian WA, ya. Semua sudah dicaplok oleh Mark ini. Orangnya sederhana, tetapi karena kepandaiannya ini, dia direkturnya saja gajinya itu 2,4 triliun setahun, saudara. Ya, itu gajinya direktur. Berarti uang dia berapa? Sekarang ini dia membayar ke 2 orang, satu ke Facebook, 2 ke Google kan? Ya, Google Ad dan semuanya itu kita bayar ke dia. Ya, dengan Facebook Ad kita bayar ke dia iklannya, ya.
Jadi uang ini sekarang masuk ke dua orang ini, iklan-iklan yang di jalan-jalan sudah tidak bisa menyaingi lajunya online ya, dari itu. Nah, itu bisa menjadi mimpi Anda. Oke, saya kayaknya ahli IT nih, saya suka main-main IT, masuklah ke ITB atau ke ITS atau kemana saja yang itu merupakan universitas impianmu, yang itu menyalurkan fokus atau passionmu. Nah, saudara-saudara yang terhormat, Anda akan berhasil jika Anda fokus dalam melakukan sesuatu. Dan Anda hanya bisa tampil sukses dalam satu atau beberapa bidang saja, Anda tidak mungkin jago di semua bidang, di semua hal. Makanya kita harus menjadi seorang spesialis, menjadi inilah aku, gitu ya. Ini sesuatu yang aku kuasai, aku yakini, aku sukai, dan aku suka berbagi. Itu adalah sesuatu yang pasti membuat Anda akan sukses. Nah, saudara-saudara yang terhormat, ini ada satu film yang berdurasi 4 menit. Yuk, silakan melihat film potongan ini. Ya, oke, silakan menikmati film berikut ini. Nah, contoh fokusnya apa? Misalkan ini, sebagai dokter bedah, sudah berarti masuknya ke fakultas kedokteran. Kalau fokus saya menjadi jaksa agung besok itu, oh berarti Anda harus masuk fakultas hukum. Ya. Saya ingin menjadi pelatih, saya ingin menjadi seorang konsulting, oh saya harus masuk psikologi yang tepat ini. Saya ingin menjadi programmer dan saya menjadi seorang yang otak-atik IT dan komputer, itu dunianya adalah ahli IT dan programmer. Ya. Kemudian, saya suka YouTuber kok, ya. Kemana saya harus memasuki ini? Jadi itu menjadi mimpi, menjadi fokus Anda yang hari ini Anda tancapkan dalam diri Anda. Ingat, di dunia sekarang ini telah terjadi perubahan yang sangat besar, bahwa semuanya itu harus pakai online, saudara-saudara. Ya, dunia online semakin lama semakin maju. Ya, dan besok akan banyak profesi baru yang berbeda persyaratannya dengan hal-hal yang lama itu, ya, seperti YouTuber, ya, kemudian yang ahli aplikasi itu adalah kelompok-kelompok dunia profesi yang semakin lama semakin berkembang. Nah, saudara-saudara yang terhormat, mari kita lihat dilematis, saudara-saudara. Kalau tidak dipotong, yang mati siapa aja? Ya. Kalau ya, yang mati ya semuanya mati bertiga. Kemudian kalau dipotong, ayahnya saja yang wafat. Itu namanya keterampilan atau kemampuan mengambil sebuah fokus, saudara. Artinya apa? Anda harus memilih pilihan di antara pilihan-pilihan yang baik, Anda mengambil yang terbaik. Itulah yang harus Anda lakukan hari ini sampai seminggu atau sebulan mendatang. Supaya Anda apa? Kalau Anda sudah punya tujuan yang jelas, saya mau ke sana, maka seluruh kegiatan Anda menuju ke sana. Kalau kegiatan itu sudah menuju ke sana, Anda sudah berada di jalan yang benar. Anda hanya memohon kepada Allah akhirnya bahwa ya Allah, kabulkanlah mimpi-mimpi kami ini. Mudah-mudahan Anda sudah mulai menuliskan mimpi Anda, dan satu mimpi yang perlu Anda tancapkan dalam pikiran bawah sadar kita, bahwa itu yang pasti akan tercapai oleh Anda. Oke, terima kasih Mas Mansur. Mudah-mudahan lebih dari 5 menit ya, apa yang saya sampaikan berkesan dan mendalam di hati adik-adik tercinta. Selamat sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seno. Sama-sama. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa mengambil pelajaran yang baik ini. Bisa Amin. mengambil maknanya, bisa mengambil
intisarinya, sehingga kalian sudah punya tujuan yang jelas. Kalian sudah masuk kelas 12, kelas 11, kelas 10, lebih baik di awal-awal ini kalian sudah punya tujuan yang jelas. Jangan sampai nanti mau keluar SMA, bulan-bulan Januari atau Desember, Januari, Februari, Maret, seterusnya yang mau ujian, kalian baru mau merencanakan, saya pengen di kuliah di jurusan ini. Itu sudah terlambat. Oleh karena itu, begitu sekarang sudah kelas 12, kalian sudah siap mau kemana. Sehingga kalian bisa belajar akademik, matematika, fisika, kimia, biologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Sudah jelas. Ya, sudah nyata. Saya ingin menjadi ingin menjadi YouTuber, pengen menjadi programmer, ya harus sudah punya impian yang jelas anak-anak. Oke, anak-anakku, mungkin ini ada yang bertanya nggak? Saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang bertanya. Ayo dibuka, yang bertanya dibuka mic-nya. Silakan. Ada nggak? Atau chatting? Chat. Tidak ada. Halo anak-anakku, ada yang bertanya nggak? Atau pertanyaan nanti pas di kelas itu, Mas. Oke. Anak-anakku yang berbahagia, Pak Seno yang saya hormati, sebelum diakhiri, kita foto dulu. Ya, ayo. Kita foto dulu bareng-bareng. Oke. Mas Ali, tampilkan yang saya dengan Pak Seno yang berdua tadi. Habis itu yang lain. Halo? Ya, silakan. Sudah. Oke, kita foto dulu. Saya kasih aba-aba dengan ke Anu. Wajahnya kelihatan semua ya. Habis itu kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, Mas Ali sekarang yang sama-sama tadi. Oke, ayo kita foto semuanya. Wajahnya lihatkan. Oh, ini ada Pak Jul ini. Oke, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya. Gayanya bebas. Senyum semua. Gayanya bebas. 1, 2, 3. Sip. Sebelum diakhiri, mohon untuk Pak Seno memimpin doa, Pak. Monggo, Pak. Oke, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi Rasulillahi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah diri kami ya Allah, sejak kami akil balik sampai nanti menghadapi. Jadikanlah pertemuan kami dengan Engkau besok sebagai pertemuan yang membahagiakan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua yang membesarkan kami, yang berikan biaya kepada kami, yang mencintai kami jiwa raganya. Jadikanlah amal-amal kami ini ikhlas, Kau terima, dan amal-amal ini juga Kau berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan wujudkanlah mimpi-mimpi kami ya Allah, agar orang tua kami bahagia, agar orang tua kami bangga bahwa saya adalah anak yang bisa dibanggakan. Saya anak yang bisa ditonjolkan, dan beliau tidak sia-sia mempunyai anak kami ini ya Allah. Kami yakin bahwa mimpi-mimpi ini akan kami tempuh, dan kami akan fokus hanya doanya ya Allah yang kami minta, karena doa kedua orang tua kami itu tidak pernah Kau tolak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah barokah kami berada di elektron ini, dan segenap
para pendidik, para tenaga administrasi, dan ownernya Pak Mansur dan keluarga, ya Allah. Berikan manfaat-Mu dan berikan berkah-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat, dan masukkanlah kami ke surga-Mu tanpa hitung-hitungan, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, besok anak-anakku yang saya banggakan. Jadi untuk belajar offline mulai besok ya, yang ada jadwal di hari Sabtu. Jadi jadwalnya kan sudah dibagi semua itu. Yang baru daftar ya mungkin besok baru dibuatkan jadwal. Tetapi anak-anak kalian tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi jangan khawatir. Insya Allah kita tetap semangat. Di Elektron selalu menjaga mulai sudah 1,5 tahun mulai pandemi pertama juga tetap terlaksana, tapi dengan protokol kesehatan yang baik. Oleh karena itu kalian nggak usah khawatir supaya imunnya tetap sehat ya. Jadi besok yang ada jadwal turun, yang masih sakit atau ada keluarganya yang sakit karena sesuatu hal, saya doakan cepat sembuh, cepat selesai. Kalau ada yang isoman, nah kalau ada yang sakit tidak usah turun ya anak-anak ya. Oke, kalau ada yang sakit tidak usah. Besok akan saya bagikan ketentuan kata share berupa selebaran tentang belajar di elektron. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat, barokah. Kita anak-anakku dan keluarganya semuanya yang ada di sini, anak-anakku selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat semua, dijauhkan dari segala penyakit. Saya akhiri, cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Elektron Jaya. Kalian ya. Waalaikumsalam, Terima Pak. kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selalu Terima kasih, berkatan. Semoga kita semua sukses. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Oke, Mas Ali, silakan ditutup di live saja, Mas Ali, nggak apa-apa. Saya berdiri Pak Mansur ya. Sama-sama Pak Seno, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.